Kepolisian terus mendalami insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah terduga anak yang berhadapan dengan hukum, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang sesuai dengan bukti di TKP. Penyelidikan terhadap ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta Utara hingga kini masih berlanjut. Kepolisian telah menggeledah rumah siswa terduga anak berhadapan dengan hukum dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Menurut Polda Metro Jaya, barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut memiliki kesesuaian dengan barang bukti yang ditemukan di TKP. Sementara untuk temuan bahan peledak, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan masih perlu diuji di laboratorium forensik. Persesuaian barang bukti yang ditemukan, termasuk persesuaian yang ada di rumah, ternyata ada persesuaian dari beberapa barang bukti tersebut. Nanti makanya secara detail rekan-rekan pasti akan dipaparkan karena seluruh satuan kerja ini Densus juga akan memaparkan karena untuk analisa terhadap motif kan tidak bisa sebentar dan tidak bisa sembarangan, itu waktu. Tapi salah satu yang disita dari rumah itu benar serbuk yang ditemukan di TKP. Ada beberapa bagian, makanya ini kan harus dijelaskan apakah serbuk tersebut match dengan yang ada di TKP, ini kan harus ada uji lab. Dan katanya ada dus bergambar pistol gitu-gitu juga Pak yang disita oleh pihak. Iya, seperti yang dilihat di TKP kan. TKP itu jelas itu adalah senjata mainan. Kita pastikan itu senjata mainan. Polisi pun masih mendalami motif di balik ledakan ini. Sementara terduga pelaku yang juga siswa SMA N72 Jakarta masih menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat dari ledakan di SMA N72 Jakarta, sebanyak 96 orang menjadi korban, dengan 14 orang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan 14 di Rumah Sakit Yarsi, serta 1 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dari Jakarta, Rindi Salsabila, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Usai tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, hari ini pihak sekolah masih belum mengadakan kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan selain itu petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT juga berada di SMA Negeri 72 Jakarta. Di sekitar sekolah juga terlihat mobil trauma healing dan juga Himpunan Psikologi Indonesia. Meski belum ada keterangan dari pihak sekolah terkait proses belajar mengajar para siswa, sejumlah orang tua siswa datang untuk mengambil barang anaknya yang masih tertinggal. Dan sementara itu proses pemulihan para korban terus berjalan. 15 korban masih menjalani rawat inap untuk mendapatkan perawatan lanjutan dan observasi di Rumah Sakit Yarsi. Rumah Sakit Yarsi menangani 19 korban ledakan pasca insiden tersebut. Kini 15 korban masih menjalani rawat inap untuk mendapatkan perawatan lanjutan dan observasi. 1 korban masih berada di ruangan ICU dan akan dilakukan tindakan operasi, serta 3 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang melakukan rawat jalan. Korban yang berada di ICU RS Yarsi merupakan korban dengan status gawat darurat pasca ledakan yang terjadi. Rencananya korban tersebut akan melakukan tindakan operasi kedua yang akan fokus pada pembersihan luka bakar. Sebelumnya korban tersebut sudah menjalani operasi pengangkatan limpa karena limpa korban pecah setelah insiden ledakan. Dan informasi terkini pasca ledakan di SMA N72 Jakarta Utara akan disampaikan oleh rekan Yolanda Canayago dari TKP di SMA 72 Jakarta Utara dan Hafsah Syafira dari Rumah Sakit Yarsi. Kita ke Yolanda terlebih dahulu. Selamat siang Yolanda. Yolanda, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah penjagaan masih dilakukan secara ketat dan proses belajar mengajar apakah masih belum dilakukan?
Ya baik, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Ini jika dapat saya sampaikan bagaimana situasi terkini di Sekolah Menengah Akhir 72 Jakarta. Ini sejak tadi pagi terpantau belum ada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekitar lingkungan sekolah. Adapun ini sejak tadi pagi juga terlihat di bagian depan dari SMA Negeri 72 sendiri sudah mulai dijaga oleh beberapa aparat kepolisian, yang dimana di bagian depan dari SMA 72 ini sendiri sudah terparkir sejak tadi pagi mobil trauma healing, kemudian juga ada mobil psikologi kepolisian yang sejak tadi pagi sudah terparkir di bagian depan dari sekolah SMA 72 Jakarta ini sendiri. Selain itu juga tadi kami mendapatkan info bahwa pihak dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT dan juga Himpunan Psikologi Indonesia, maksud kami, sudah berada di area dalam SMA Negeri 72 Jakarta sendiri. Adapun ini jika dapat saya sampaikan, sejak tadi pagi juga ada beberapa orang tua siswa yang mengaku atau mengatakan bahwa sedang ke lokasi sekolah untuk mengambil beberapa barang-barang yang tertinggal milik anaknya. Salah satunya ada kendaraan bermotor, kemudian juga ada handphone dan juga peralatan-peralatan lainnya yang memang tertinggal. Adapun ini dari info yang kami dapat juga di dalam sedang dilakukan proses konseling begitu atau trauma healing kepada para guru yang dilakukan sejak tadi pagi. Ini dari info yang kami dapat juga tadi kami sempat berbincang bersama salah satu orang tua siswa yang datang sejak tadi pagi, yang mengaku sedang mengambil barang-barang milik anaknya, di mana anaknya ini merupakan siswa kelas 10C yang menjadi korban ledakan di titik pertama, yaitu di masjid. Dan kami sempat bertanya bahwasanya bagaimana situasi terkini dari korban tersebut, dan orang tua siswa tersebut mengatakan bahwa anaknya masih dilakukan rawat jalan di rumah sakit Islam. Adapun ini tadi dari keterangan orang tua siswa disampaikan bahwa nantinya anak-anak dari atau siswa begitu dari SMA Negeri 72 Jakarta ini nantinya akan dilakukan konseling atau trauma healing begitu, yang didatangkan ke masing-masing rumah dari para siswa ini sendiri. Dan hingga siang ini juga jika dapat saya sampaikan tidak terpantau lagi begitu aktivitas dari orang tua siswa, karena memang tadi sudah mulai berpulangan atau keluar begitu dari lokasi SMA Negeri 72 ini sendiri. Adapun ini sebelumnya dijelaskan dari pihak sekolah mengenai info daring atau belajar online yang dilakukan ini untuk proses begitu menghilangkan trauma siswa dan juga sterilisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu juga pembelajaran akan fokus kepada trauma healing dengan pembawaan yang lebih ringan sehingga tidak memaksa atau tetap menjaga mental dari para siswa yang pada saat tragedi bom tersebut berada di lingkungan sekolah. Selain itu juga pihak sekolah memberikan masa darurat begitu atau masa belajar dari rumah atau belajar online selama sekitar 3-4 hari. Namun ini juga belum ada keterangan lebih lanjut begitu dari pihak sekolah mengenai sampai kapan proses daring atau belajar online ini dilakukan. Sementara demikian, Ferdi, kembali ke studio.